Semoga yang mendengarkan cerita pendek ini diberi rezeki uang yang banyak dan kesehatan yang nyata. Hari itu, aku, Andi, baru saja pulang kerja dari pabrik. Keringat masih menempel di tubuhku, tapi suara bos Taiwan membuatku harus kembali sigap. Andi, tolong jaga rumah dan kolam renang malam ini. Aku ada urusan di luar kota. Pembantu rumah, Shirley, tetap di sini. Jadi jangan khawatir. Aku hanya mengangguk pelan. Bagiku, menjaga rumah besar dengan halaman luas dan kolam renang berkilau bukanlah beban. Justru ada rasa lega. Malam ini, aku bisa beristirahat tanpa harus terhimpit suara mesin pabrik. Malam itu udara Taiwan begitu sejuk. Angin berembus lembut, menyapu dedaunan di taman. Lampu-lampu kecil di sekitar kolam renang berkelip indah memantulkan cahaya ke permukaan air yang bergoyang tenang. Dari kursi kayu dekat kolam renang, aku membuka ponselku, menikmati jaringan wifi rumah bos yang kencang. Sesuatu yang jarang bisa kurasakan di kontrakan sempit tempatku biasa tinggal. Namun ketenangan itu tiba-tiba terusik. Dari pintu belakang rumah, aku melihat Shirley berjalan keluar. Gadis asal Jawa itu, dengan rambut panjang tergerai, mengenakan sweater tipis dan celana panjang sederhana. Tangannya membawa secangkir kopi yang mengepul hangat. Dalam cahaya lampu taman, wajahnya tampak teduh sekaligus misterius. Aku terdiam, mataku mengikuti langkahnya. Ada sesuatu dari kehadirannya malam itu yang membuat suasana berubah. Seolah kolam renang yang tadi hanya memantulkan cahaya lampu, kini juga memantulkan rasa asing di dadaku. Campuran antara kagum, penasaran, dan mungkin sebuah awal yang belum ku tahu kemana akan berujung. Mas Andi, mau kopi atau teh? Tanyanya lembut sambil menatapku sekilas. Aku tersenyum, mencoba berkelakar. Kopi aja, Andri. Maksudnya Shirley. Tapi jangan terlalu manis, biar nggak kalah sama senyummu. Shirley menahan tawa kecil. Ada rona merah di pipinya yang terlihat jelas meski hanya disinari lampu taman. Ia meletakkan cangkir hangat di meja kecil di sampingku, lalu tanpa banyak kata, bergegas membereskan mainan anak bos yang tercecer di teras. Aku memperhatikan setiap gerakannya. Malam itu terasa berbeda. Seolah waktu melambat, kaos longgar yang ia kenakan tertiup angin dari kipas teras, membuat bayangan samar-samar bergerak di tubuhnya. Bukan pemandangan yang frontal, tapi cukup membuat pikiranku bergejolak. Ada rasa asing yang sulit kucerna. Rasa yang berusaha kutolak, tapi justru makin mengikat. Capek ya mas, kerja di pabrik seharian? Tanya Shirley pelan tanpa menoleh. Aku menghela nafas panjang. Capek sih, tapi kalau ada temen ngobrol kayak kamu, rasanya semua lelah hilang. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh dengan senyum tipis. Senyum yang entah kenapa membuat dadaku sesak. Ada kehangatan, ada keteduhan, tapi juga ada jarak tipis yang berbahaya. Riak air kolam renang memantulkan bayangan kami berdua. Aku yang duduk diam dengan tatapan penuh tanda tanya, dan dia yang sibuk tapi tetap sesekali menoleh. Malam itu, di rumah megah yang sunyi, aku sadar sesuatu sedang tumbuh. Sebuah perasaan yang bisa jadi penguat atau justru godaan yang menyeretku pada jurang yang tak pernah kubayangkan. Aku buru-buru alihkan pikiran. Andi, fokus. Kamu ke Taiwan buat kerja, bukan untuk macam-macam. Batinku berulang-ulang, tapi semakin aku menunduk, semakin mata ini justru mencari-cari sosok Shirley. Entah kenapa, malam itu bayangan dirinya terus menempel di benakku. Belum sempat pikiranku tenang, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah dapur.
Piring seperti tergeser, lalu disusul teriakan lirih yang penuh kepanikan. "Mas, Mas Andi!" Suara Shirley memanggil dengan nada cemas. Aku refleks berlari kecil menghampiri. Begitu masuk, kulihat Shirley berdiri di balik pintu dapur. Wajahnya pucat, tubuhnya setengah bersembunyi. Matanya membelalak, jari telunjuknya gemetar menunjuk ke arah wastafel. Rupanya hanya seekor kecoa yang muncul dari saluran air. "Mas, tolong, aku bener-bener takut kecoa." Suaranya bergetar. Aku hampir tertawa, tapi cepat kutahan. Bagiku, kecoa mungkin hal sepele. Tapi melihat Shirley sampai sekaget itu, justru membuatku ingin melindunginya. Aku mengambil sandal, menepuk kecoa itu hingga tergeletak tak berdaya. "Sudah, aman. Kamu bisa keluar sekarang," kataku sambil tersenyum. Shirley masih menutup wajah dengan kedua tangan. Perlahan dia mengintip, lalu berjalan mendekat, memastikan makhluk kecil itu benar-benar tak bergerak lagi. Wajahnya lega, tapi di matanya masih ada sisa takut. "Mas, makasih ya," katanya, lirih. Suaranya kali ini lebih lembut, lebih tulus. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati terasa ada yang berbeda. Momen sederhana itu, sekadar mengusir kecoa, anehnya membuat jarak di antara kami semakin tipis. Malam terasa semakin panjang, dan aku mulai menyadari, kadang godaan di tanah rantau tidak selalu datang dari hal besar, tapi justru dari hal-hal kecil yang tanpa sadar bisa mengetuk pintu hati. Aku tertawa kecil, mengambil sapu, lalu menghalau kecoa itu hingga keluar, dan akhirnya mati terinjak. "Nah, aman sudah," ucapku sambil menepuk-nepuk tangan. Shirley menatapku dengan wajah lega. "Makasih banyak ya, Mas. Kalau nggak ada kamu, aku benar-benar nggak tahu harus gimana." Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati, aku bisa merasakan betapa tulusnya ucapannya. Saat itu, jarak kami begitu dekat. Shirley masih memegang kain kecil untuk menutupi bajunya yang terkena cipratan air saat tadi panik. Matanya menatapku lama, seolah ada sesuatu yang ia simpan, sesuatu yang tak sanggup ia ungkapkan dengan kata. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang, seakan ingin melompat keluar. Di luar, suara gemericik kolam renang berpadu dengan semilir angin malam menciptakan musik alami yang justru menambah tegang suasana. "Mas, sekalian aja cuci tangan sini. Sabunnya ada di belakangku," katanya lirih, sedikit tersipu. Aku melangkah ragu, mendekat perlahan. Tanganku terulur mengambil sabun di rak kecil dekat wastafel, dan tanpa sengaja, jari kami bersentuhan. Getaran itu sungguh aneh. Hanya sekejap, tapi cukup membuat udara malam mendadak terasa sesak. Aku menarik tanganku cepat, pura-pura sibuk membuka keran air. Tapi hatiku tidak bisa berbohong. Ada sesuatu di balik sentuhan singkat itu. Sesuatu yang membuatku sadar, batas tipis antara amanah dan godaan bisa runtuh hanya karena momen sekecil ini. Aku menunduk, mencoba mengatur nafas. Sementara Shirley pun menunduk. Wajahnya memerah, tapi aku tahu ia merasakan hal yang sama. Malam itu, di rumah megah yang sunyi, sebuah cerita diam-diam mulai terajut. Malam itu udara terasa lembab. Lampu taman memantul di permukaan kolam renang. Gemericiknya seperti alunan musik rahasia. Setelah ribut kecoa tadi, Shirley menatapku dengan mata yang berbeda. Ada sesuatu di balik tatapan itu, sesuatu yang membuat dadaku bergemuruh. Ia mengajakku masuk ke kamar mandi belakang, masih dengan alasan mencuci tangan. Tapi saat gayung pertama meneteskan air ke bahunya, percikan itu seperti hujan yang ikut membasahi bahuku. Aku tercekat,
Suhu tubuhku memanas meski airnya begitu dingin. Shirley tersenyum samar, lalu mengguyur lagi. Air menuruni punggungku, merembes hingga ke dadaku, membuatku seolah sedang berada di tengah badai lautan. "Mas, sekalian saja," katanya lirih, suaranya bergetar namun penuh makna. Aku merasa seperti kapal layar yang sudah lama terombang-ambing di lautan, kini menemukan pelabuhan. Gerakan tangannya yang lembut bagaikan ombak kecil menyentuh lambung kapal. Semakin lama kapal itu pun berlayar makin dalam, mencari dermaga yang menenangkan. Desah nafas kami berpadu dengan gemericik air, seperti dua angin yang bertemu di samudra luas. Bayangan tubuh kami yang basah tergambar di cermin kamar mandi, samar namun jelas. Ada cerita yang hanya kami berdua pahami. Hingga akhirnya, layarku terkatup di pelabuhan itu. Ombak yang tadinya bergemuruh, kini menjadi tenang. Malam yang awalnya dingin justru terasa hangat, karena ada pelukan sunyi yang menjawab segala resah. Sejak saat itu, aku tahu, Shirley bukan sekedar teman satu rumah bos. Dia adalah pelabuhan tempat kapal lelahku akhirnya bersandar. Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin akrab. Awalnya hanya obrolan ringan sambil minum kopi di teras, lama-kelamaan tumbuh dari kebiasaan yang tak bisa hilang. Dari sekadar menjaga rumah bos, aku justru menemukan sesuatu yang lebih besar. Sebuah rasa yang tak pernah kuduga hadir di negeri rantau. Shirley bukan hanya teman kerja, tapi jadi tempat berbagi keluh kesah, penenang di saat lelah, dan cahaya di tengah kesunyian. Di rumah besar dengan kolam renang yang dulu hanya terasa asing, kini aku menemukan arti keluarga. Dan benar saja, setelah melewati banyak waktu, lika-liku, dan ujian, aku akhirnya menikahi Shirley. Siapa sangka, jodoh yang kucari ternyata kutemukan di Taiwan. Bukan di kampung halaman, melainkan di tanah rantau yang penuh cerita pahit manis. Kadang hidup memang menyimpan kejutan. Kita hanya perlu ikhlas menjalani. Karena pada akhirnya, takdir selalu punya cara indah untuk mempertemukan dua hati yang tepat. Sahabat Vega Story, kisah ini jadi pengingat bahwa jodoh, rezeki, bahkan ujian, semua sudah diatur Allah. Tugas kita hanyalah berusaha, menjaga diri, dan tetap percaya pada rencananya. Dari mana aja nih teman-teman nonton cerita ini? Boleh tulis di kolom komentar, biar kita tahu sahabat Vega Story ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak kisah nyata TKW yang bisa kita bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.